Santapan Harian Minggu 23 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu yang abadi senantiasa kami pegang, kami renungkan, dan kami taati sampai saat akhir. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Ulangan 22 ayat 1-12. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung, atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Sahabat Santapan Harian, ajakan untuk tidak berpura-pura sangat kental dalam bacaan hari ini. Ayat pertama hingga ayat keempat mengajak supaya orang tidak berpura-pura tidak tahu ketika melihat milik sesamanya yang hilang atau binatangnya rebah di jalan, hanya supaya ia tidak perlu memberikan pertolongan. Ayat kelima bisa ditafsirkan secara beragam, tetapi juga bisa dianggap sebagai ajakan untuk tidak berpura-pura. Perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan Tuhan, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain, apalagi kalau hal itu dilakukan demi menghindari kewajiban.
Ayat ke-6 dan ke-7 memberikan aturan mengenai burung yang mengajarkan supaya orang tidak berpura-pura tidak tahu bahwa kelangsungan hidup burung tetap harus dipelihara. Demikian pula dengan ayat ke-8 yang mengajak supaya orang tidak berpura-pura tidak tahu bahwa sotoh tanpa tembok itu berbahaya. Ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-12 mengingatkan agar orang tidak pura-pura lupa mengenai kewajiban terhadap Tuhan melalui kebun anggur dan pakaian yang mengingatkan kepada hukum Allah. Sikap berpura-pura bisa menjadi senjata ampuh untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban atau tanggung jawab. Namun, aturan yang diberikan oleh Tuhan tidak memberi celah kepada kepura-puraan. Berpura-pura bisa disejajarkan dengan kebohongan. Pura-pura tidak tahu dan pura-pura lupa sama halnya dengan berbohong demi kepentingan, keinginan, ataupun kesenangan diri sendiri. Pada masa kini, kita dapat menemukan kepura-puraan di berbagai tempat dan situasi. Orang berpura-pura ramah supaya mendapatkan apa yang ia inginkan. Orang berpura-pura sakit supaya tidak dihukum atas kesalahannya. Orang berpura-pura miskin supaya menerima santunan. Orang berpura-pura sibuk supaya tidak perlu melakukan pelayanan di gereja maupun masyarakat. Kepura-puraan semacam itu tentu tidak membawa kebaikan. Mari kita belajar untuk jujur dalam hidup berelasi dengan sesama. Janganlah kita memilih untuk berpura-pura demi diri kita sendiri dan merugikan banyak orang. Hal itu bertentangan dengan panggilan kita sebagai pembawa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi jujur dalam seluruh perbuatan dan perkataan, dan berikanlah kami karunia dan keteguhan hati untuk hidup bagi-Mu setiap hari. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.